Padahal niku mbatalke sambutannya pemerintah. Padahal niku lajeng dihukum, kula menteri mendawi sidang tulisan kula ilang. Jadi mboten sambut. Oh, tulisan nggih sidang niku. Nggih, sidangane kok ilang. Tulisan kula nama kula mboten enten nggih sama sejarah niku. Niku sakelingan kula niku sang lair kula niku mriku niku wonten jeder pendasar Siruwah poso bodho 3 sasi niku enten terus jidoran. Dalu komentar dalu Bang. Mulai magrib, bar magrib misa iki jam kalih dalu padha. Mboten enten tiange. Mboten enten swara tok. Nek anu mboten nek swara niku nek keng Karang Plem niku swara niku banter cetha sanget. Niku mriku nggih pancani yen nggih napa-napa isinipun bernapa. Suwene kula sak urip kula niku Mbah Badal niku napa les niku Mbah Badal estu napa mboten kula mboten kertos jobae niku lorek kados wong Arab nggih niku. Teng kula pernah nggih sebab napa kula dipencelake niku mboten ketang sepelek rumah dene mriki niku mboten telat saben sasi ruwah niku mboten ketang kula aji 10.000 rupiah kok kesekar terus terang kula ngoten mawon. Kula sreg dicelaki kalian bayi niku. Nang sebute wiwit kula lair, wiwit kula napa niku sebutnya Mbah Badal wau istilahipun anu jenenge sinten asline mboten ngertos. Nggih. Saumur kula niku barang niku pun enten mriku. Rasane nggih jubah peta. Anu ora cemeng. Oh, cemeng. Namung ikete tok lorek nggih. Nek teng kula niku pernah ngger. Nyaluk kula mboten le mboten emas mboten ngger. Terus Mbah Lurah Darmo Rejo Anyaran. Wah, Mbah Lurah sing sepuh kangen niku parit niku kok sing ngalami jaman kok Mbah Wiryo riyen. Lah niku critane Mbah Lurah parit kan niku pun sepuh nyang Mbah Darmo Mbah Darmo. Kowe tak dadek lurah ning anakku dadekne carit jeneng Parman anak. Oh nggih. Lah sinten sing ngene niku? Lah nggih. Yang ping pundi kula mboten ngertos. Nek jeder terutama seksi kathah. Niku dugi semanten tesih. Kasene anu dalu kan tidak. Nggih, ruwah poso. Nggih, wis mulai ruwah poso betul. Badal dalam serat Bau Sastro Purwodarminto 1939 adalah sesulih atau pengganti. Dalam penjelasan agama Islam, Badal adalah orang sebagai pengganti ketika naik haji. Dalam keterangan lisan masyarakat desa Karangpelem tidak diketahui kapan Mbah Badal ada di Dukuh Tunggon, asal muasal dan meninggalnya. Komplek pemakaman umum Purung Dukuh Parit Karangpelem terdapat makam tua yang diyakini masyarakat Jambangan adalah makam Eyang Kertiyudo. Eyang Kertiyudo diperkirakan seorang istri dari Eyang Raden Hangabei Kertoyudo, yakni pengikut Hamengkubuwono pertama. Pada masa Hamengkubuwono kedua diangkat menjadi bupati di Bagelan, kemudian diangkat menjadi bupati Purbalingga. Cerita ini diambil dari serat Babat Bagelan. Dalam serat Babat Bagelan, sosok Eyang Kertiyudo dan Eyang Hangabei Kertoyudo tidak ditulis dan diketahui lokasi makamnya. Makam tokoh penting dalam perjuangan Hamengkubuwono pertama ini tidaklah sepopuler dengan makam-makam tua yang ada di desa Karangpelem, yang ternyata terletak di tengah-tengah komplek pemakaman umum dekat dengan Dukuh Parit Karangpelem. Masih ada makam yang lainnya yang berada di komplek pemakaman umum. Makam Kasanadi dan makam Simbah Demang Wiryorejo. Tokoh Kasanadi menurut Samsul Hadi adalah keturunan Ki Ageng Derpoyudo, yang dahulu pernah menjadi pemimpin desa, namun jabatannya tidak diketahui pasti, dan pada nisan Kasanadi tidak diketemukan keterangan jabatan tanggal tahun wafatnya. Makam sesepuh lainnya adalah Lurah Desa Sudarman Darmorejo, yang terletak di pemakaman umum Dukuh Turus Desa Karangpelem. Sudarman Darmorejo adalah lurah kedua setelah Simbah Demang Wiryorejo. Lurah Darmorejo adalah sosok peletak demokrasi pertama di desa, karena kepala desa yang dipilih secara demokrasi. Darmorejo dilantik menjadi kepala desa Karangpelem berdasarkan surat Keputusan SK nomor 373 tertanggal 25 Maret 1943. Sudarman Darmorejo juga yang meletakkan pondasi kantor desa Karangpelem pada tahun 1970-an, dan bangunan balai desa tersebut masih megah.
Pada prasasti makam Sudarman Darmorejo tertulis wafat pada 1 November 1989 dengan usia 70 tahun. Sudarman Darmorejo lahir pada tahun 1919. Darmorejo tinggal di Dukuh Karangpelem, Desa Karangpelem. Rumah kediamannya masih utuh dengan peninggalan-peninggalannya masih dirawat keluarganya. Sudarman Darmorejo menjabat kepala desa Karangpelem mulai 1948 hingga 1988 setelah tim pegiat sejarah budaya Yayasan Palapa Mandira Harja Sragen mengumpulkan data lisan dan tutur dari narasumber tokoh masyarakat. Selanjutnya tim berdiskusi untuk menggali data tulis yang berdadi kearsipan kantor desa Karangpelem. Yang dilakukan tim tersebut belum bersifat mendalam. Sebagaimana penelitian sejarah pedesaan yang dijelaskan Kunto Wijoyo. Dalam bukunya Metodologi Sejarah, Kunto Wijoyo memaknai sejarah pedesaan dengan mengambil pendapatan sejarawan Perancis Marc Bloch. History is above all a science of change atau sejarah dalam arti seluas-luasnya. Aspek kronologi masih menjadi ciri pokok dalam penelitian sejarah. Dengan menekankan perubahan yang terjadi dalam dimensi waktu tertentu. Karena perubahan merupakan proses yang di dalamnya mengandung struktur peristiwa sejarah. Dr. Isyarianto dan Dila Eka Juli Prasetya, SH. Dalam bukunya Hukum Pemerintahan Desa, Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis, menyebut desa otonom identik. Yuridis menyebut desa otonom identik dengan zelfbesturende landskapen, yaitu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Peran Demang di desa bertugas sebagai seorang kepala desa atau pada masa itu memiliki sebutan lurah desa. Seorang Demang yang mendapat perintah sebagai lurah desa mendapatkan semacam kekancing atau surat keputusan secara simbolis berupa seperangkat payung, songsong, dan tumbak. Sebagai peimbang acuan menentukan hari jadi hari kelahiran desa. Tim pegiat sejarah budaya Yayasan Palapa Mandira Harja berkunjung di berbagai perpustakaan keraton dengan studi pustaka dan studi naskah-naskah lama serta melakukan studi literasi di Perpustakaan Mangkunegaran dan Museum Radia Pustaka. Keraton Yogyakarta Sasono Widyo Budoyo serta di Museum Sono Budoyo Yogyakarta.
YPMH Sragen juga mengunjungi beberapa situs web yang dianggap penting dan hubungannya dengan sejarah budaya desa. Mengetahui data-data pada zaman Belanda. Peneliti juga mengakses naskah dan peta-peta lama di Universitas Leiden, Belanda, lewat jejaring internet dokumen yang sudah dipublikasikan. Dalam website Universitas Leiden bisa diakses secara bebas. Data-data tersebut kemudian diolah dan dipelajari serta didiskusikan. Tim secara intensif baik secara tatap muka maupun secara virtual untuk mencari benang merah atas hari jadi desa Karangpelem. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah divalidasi lewat kritik sumber, perhitungan hari jadi desa Karangpelem mengambil hari Jumat Pon sesuai dengan weton desa Karangpelem dan bulan Sura yang merupakan bulan terbaik dan disakralkan bagi warga desa Karangpelem. Setiap malam 1 Sura, warga desa Karangpelem biasanya menggelar tirakat, mapak tanggal, atau menyambut 1 Sura. Dalam tradisi Islam, 1 Sura sama dengan 1 Muharram yang sama-sama menggunakan dasar penanggalan berdasarkan peredaran bulan, yakni tahun Jawa dan tahun baru Hijriah. Kemudian untuk angka tahun yang paling memungkinkan pada 1921 dan 1935. Tahun 1921 dipilih berdasarkan peta Belanda yang dipublikasikan pada 1931 hingga 1932 berdasarkan Staatsblad nomor 600 tahun 1912. Peta tersebut menunjukkan bukti autentik yang disusun pada 1921 dan diakses dari Koninklijk Instituut voor Talen en Volkenkunde, KIT, Leiden, Belanda. Bukti autentik yang kedua berupa buku Kohir Pajak dan peta letter B. Pada masa Ki Demang Wirjorejo menjabat sebagai Kepala Desa Karangpelem pada 1935 hingga 1944. Dua alternatif tahun, bulan, dan tanggal tersebut melahirkan dua alternatif hari jadi Desa Karangpelem. Perhitungan Jumat Pon, bulan Sura, tahun 1921 jatuh pada 9 September 1921, 6 Sura 1852. Sedangkan alternatif kedua dihitung dari Jumat Pon. Bulan Sura, tahun 1935 jatuh pada 19 April 1935, 15 Sura 1866. Dua alternatif tersebut dibawa ke forum Group Discussion FGD di Balai Desa Karangpelem pada 14 Juli 2023 malam. FGD tersebut dihadiri para ketua rukun tetangga, RT, perangkat desa Karangpelem, kepala desa Karangpelem sendiri, dan pimpinan kecamatan Kedaung serta tim pemerhati sejarah dan budaya dari Yayasan Palapa Mendira Harja Cabang Sragen. Dalam FGD yang dikemas dalam bentuk sarasehan lesehan itu disepakati bersama hari jadi desa Karangpelem jatuh pada 9 September 1921. 9 September 1921 Masehi atau 6 Sura 1852, 6, 1, 1852, Jawa. Kesepakatan itu dihasilkan secara aklamasi yang dipimpin Kepala Desa Karangpelem, Suwarno, Camat Kedaung Endang Widayanti dan Camat Mondokan Agus Endarto, Kapolsek Kedaung AKP Walidi, perwakilan TNI, serta sesepuh desa. Kesepakatan itu dibuatkan berita acara yang ditandatangi pihak-pihak terkait. Tanggal 9 September atau berhuruf 99 dinilai sebagai angka yang baik bila dihitung berdasarkan formula petungan Jawa Sri. Dadi, Wangkalan, Wurung maka angka 1899 jatuh pada Dadiang. Berarti jadi, menjadi, sehingga sesuai dengan tujuan hari jadi desa Karangpelem. Sengkalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan susunan kata atau lukisan yang menunjukkan angka tahun atau kronogram yang dibaca dari kanan ke kiri.
Sengkalan digunakan untuk menandai tahun tertentu yang dianggap sakral atau keramat karena adanya peristiwa penting yang terjadi. Hari jadi Desa Karangpelem yang disepakati jatuh pada 9 September 1921 Masehi atau 6 Sura 1852 Jawa. Tahun-tahun tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Desa Karangpelem dan dicarikan sengkalan atas 2 tahun tersebut. Penganeng 2 Kawedanan Widya Budaya, Keraton Yogyakarta. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, Lintai Suara, memberikan candra sengkala. Kanthi Tatangesti Aji dan memberikan Surya Sengaka Janma Nembah Ambuka Praja. Kanthi Tatangesti Aji memiliki makna dengan proses yang panjang dalam pengumpulan sumber, baik lisan maupun tulisan, sampai proses interpretasi atas fakta-fakta lisan maupun literasi sehingga menghasilkan sesuatu yang berharga. Proses yang panjang itu dapat dimaknasi sebagai kanthi tata, yakni proses penataan. Sementara ngeti aji itu dapat diartinya menghormati raja, tetapi kata aji juga berarti berharga. Arti ngesti aji adalah menghormati sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu tidak lain hasil hari jadi Desa Karangpelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Hari Jadi Desa Karangpelem. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Desa Karangpelem. Kami atas nama pemerintah Desa Karangpelem mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pencarian dan penelusuran terkait dengan terbitnya Hari Jadi Desa Karangpelem yang ditetapkan pada hari Jumat Pon tanggal 9 September 1921. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Sragen yang terhormat Ibu Dr. Kusdinar Untung Sukawati. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Bapak Suroto. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Camat Kedawung Ibu Endang Widianti SSTP MSI, dan tidak lupa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Tentunya kami dibantu juga dari Yayasan Palapa Medira Harja atau YPMH di Kabupaten Sragen, dan juga semua perangkat Desa Karangpelem dan lembaga Desa Karangpelem atau BPD yang sudah ikut partisipasi dalam kegiatan tersebut. Terutama juga kami melibatkan kepada tokoh masyarakat se-Desa Karangpelem yang sudah berperan aktif, yang telah memberikan dukungan kepada Desa Karangpelem untuk pencarian Hari Jadi Desa Karangpelem. Semoga atas bantuan dan sumbangsih dari semua pihak, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari itu semua, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan, baik dari segi menyusun bahasa. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik untuk menyempurnakan dalam penerbitan buku Hari Jadi Desa Karangpelem. Akhir kata, kami sangat berharap
Semoga dengan adanya hari jadi Desa Karangpelem menjadikan inspirasi menuju desa wisata dan desa berbudaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.